افتح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة والسلام الدائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ikhwani rahimakumullah, atas nama keluarga besar almarhum Al-Habib Ali bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi, kami mengucapkan jazakumullah khairan, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Ta'ala membalas semua kebaikan antum karena telah berkenan mensolatkan ayahanda kami, paman kami, mengantarkannya hingga bab pembaringan ini. Semoga Allah Ta'ala membalas antum dengan balasan kebaikan yang terbesar darinya, ridhonya dan surganya. Ikhwani rahimakumullah, saya ingin menyampaikan satu dua hal, semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua. Apa yang saya pernah dengar dari almarhum Al-Habib Ali bin Ali Al-Habsyi. Yang pertama, beliau terlahir belum pernah melihat ayahnya. Beliau terlahir sebagai anak yatim, kemudian dibesarkan di Darul Aitam, Jakarta sebagai anak yatim. Setelah beliau mencapai usia balik, maka beliau ke Solo untuk bertemu dengan ibunya dan tinggal bersama ibunya. Beliau pernah berkata kepada saya, Noval, saya masuk ke Solo hanya modal celana kolor, gak punya apa-apa, modal celana kolor, gak punya siapa-siapa. Kemudian setelah itu beliau melamar kerja di pabrik KPN. Tujuannya apa? Ini yang cerita beliau sendiri ke saya. Tujuannya agar tidak membebani kakaknya, karena rumah kakaknya kecil, semua tinggal di sana. Beliau ingin kerja sebagai buruh, siang sebagai buruh, malam sebagai penjaga pabrik, dan tinggal di pabrik. Begitu dapat uang gaji, bukan gaji yang pertama, yang kedua, yang didatangi adalah ibunya dan berkata dengan bahasa Jawa Timur, "Mak, ini saya punya uang. Ini buat mak, buat ibunya. Ini buat mak." Ibunya pun menolak, mengatakan, "Dali, buat kamu, buat kamu." Ini ibu yang luar biasa. Saat diberi uang sama anaknya dikatakan, "Tidak, buat kamu saja." Tapi anaknya ini lebih luar biasa lagi. Beliau berkata, "Saya anak, antum ibu. Ini uang, kalau saya butuh, saya minta uang jajan saja. Saya minta uang jajan saja." Meskipun kerja dengan hasil jerih payahnya sendiri, tidak pernah menganggap itu hartanya. Anta wa maluka li abi, hadza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Anta wa maluka li abi." Kamu dan hartamu semua milik orang tua. Beliau tidak banyak berkata praktek tentang birrul walidain. Dan itu berlangsung terus sampai beliau menikah. Ketika beliau menikah, ibu mengatakan, "Kamu sudah nikah, ini sekarang sebaliknya. Ini uang buat kamu, ibu nanti minta jajan sama kamu." Beliau pun membagi uangnya menjadi 3 kekayaannya. Saya tidak ngarang-ngarang, ini saya dengar sendiri. Saya jadikan 35% itu kekayaan untuk orang tua saya, 30% untuk keluarga saya dan anak-anak saya, 30% untuk masyarakat, sisanya untuk masyarakat. Selama ibunya hidup dan ayah sudah dalam barzakh, beliau setiap kali sedekah mengatakan, "Ini untuk ibuku dan ayah. Ini untuk ibuku dan ayah. Ini untuk ibuku dan ayah." Dimanapun berada, ini untuk ibuku dan ayahku, dan tidak pernah merasa saya punya sesuatu. Semua milik orang tua saya. Sehingga datang dosen dengan beberapa pelajar dari sebuah kampus bertanya, "Bapak Ali, bagaimana Anda bisa sukses dari seorang anak yatim menjadi pengusaha yang sukses? Resepnya apa?" Dia cuma bertanya, "Kamu kerja mau punya apa? Pengen apa? Pengen punya rumah. Kamu pengen punya mobil. Kamu pengen punya motor. Berhenti kerja mulai hari ini, dia akan sukses." Lantas mereka balik bertanya, "Terus kerja buat apa?" "Buat senangkan orang tua." Jangan berpikir yang lain. Jadikan semua hal kamu untuk senangkan orang tua. Dunia akan mendatangi. Dan itu selalu yang dipraktekkan ketika ketemu anak muda. Birrul walidain. Bukti sama orang tua, bukti sama orang tua, bukti sama orang tua. Dan hari ini saya menyaksikan, sejak beliau di rumah sakit, Allah buktikan anak yang berbakti pada orang tua. Rasul menyatakan, "Birru abaikum atau kama sallallahu, berbaktilah pada ayah-ayah kalian, anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian." Beliau nggak pernah maksa-maksa anaknya, tapi anaknya silih berganti, menjaga, mendampingi. Masya Allah.
satu demi satu di kamar ICU setiap hari membacakan maulid. Selesai ganti maulid, selesai ganti maulid, selesai ganti maulid. Setiap anak ingin membahagiakan ayahnya. Dan tidak anak hari ini yang nggak kehilangan. Semua anaknya merasa kehilangan. Zaman sekarang anak merasa kehilangan orang tua itu semakin jarang. Anak merasa sedih karena orang tuanya semakin jarang. Paman saya tidak banyak berkata-kata. Beliau nggak banyak berbicara, tetapi dirinya yang berbicara. Beliau ceramah dengan dirinya, bilhal, dengan praktek, dengan contoh, bukan sekedar nasihat yang seringkali kita nggak amalkan. Beliau contohkan. Dan salah satu amalnya adalah masuk ke dalam kubur. Saya dulu pernah nanya, dulu pemakaman di Tibes, hal sudah berapa yang hal masukkan ke dalam kubur? Beliau jawab, tidak terhitung, mungkin 1.000 lebih. Mungkin 1.000. Gak kenal siapa orangnya, gak beda-beda siapapun. Diizinkan sama keluarganya masuk, beliau masuk. Terus saya nanya, hal buat apa? Uang banyak, gaya raya, sedekah banyak, kok suka masuk kubur? Ini amal yang aneh. Ya amal yang aneh. Kalau sudah dikubur, saya cuma bisikin telinga jenazah. Titip salam buat Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim alaih. Titip salam buat Habib Ali Habsyi. Allahumma salli alaih. Titip salam buat ayah saya. Titip salam buat ibu saya. Saya ingin orang tua saya senang dan bangsa. Semua amalnya untuk menyenangkan orang tuanya. Ayo kita contoh. Yang masih punya ibu, yang masih punya ayah, yang masih punya orang tua, tinggalkan mengejar harta untuk nafsu. Mau dibawa ke mana? Senangkan orang tua Anda, senangkan orang tua saya, senangkan orang tua kita. Apa artinya punya harta kalau nggak menyenangkan orang tua? Baca. Ikhwani rahimakumullah. Ini pelajaran. Contoh nyata, hari ini semua anaknya merasa kehilangan dan sayang sama orang tuanya. Karena orang tuanya seumur hidup hanya untuk orang tuanya. Dan saya yakin insya Allah tanpa membersihkan seorang pun, saat ini Habib Ali bertemu dengan ayahnya yang belum pernah ditemui. Ayahnya yang sejak lahir belum pernah dilihat, seumur hidupnya belum pernah lihat ayahnya. Saya yakin hari ini ayahnya menyambut, ibunya menyambut, yang beliau senangkan yang udah dikubur di sini semua, yang pernah beliau bantu masuk masih menyambut. Orang itu sesuai amalnya. Kalau kita beramal baik, hasilnya baik. Kalau kita beramal buruk, na'udzubillah min dzalik, hasilnya buruk. Matan baru ala ma'ash alaih. Seseorang akan wafat sesuai dengan cara hidupnya. Ikhwati, saya ngomong gini untuk diri saya sendiri. Saya sangat nyesel belum banyak bisa nyenangkan paman saya. Tapi saya pengen apa yang pernah belajarkan, mulai saat ini saya ajarkan kepada yang lain. Gak usah banyak ngomong, gak usah banyak nasihat. Berbakti sama orang tua. Ridullah, ridul walidain, suhtullah, suhtul walidain. Amal yang paling menyenangkan, menyelamatkan seorang, ridhonya orang tua, walidain. Akhirat, karena akan sangat banyak kebaikan beliau yang gak mungkin bisa saya sebut. Tapi sebagai manusia, gak mungkin paman saya gak punya salah. Gak mungkin gak punya khilaf. Tolong sampaikan pada teman-teman antum, keluarga antum, kalau paman saya melakukan sesuatu yang menyakiti hatinya, tolong minta keikhlasan maafnya. Tolong keikhlasan, maafkan. Apakah antum semua maafkan paman saya? Ya. Ucapkan kami maafkan. Kami maafkan. Kami maafkan. Kami maafkan. Samahna. Bagi antum bersaksi, paman saya min ahlil khair. 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 Min ahlil Ya Allah, haulul ikhwani. Mereka saudara-saudara hamba ini ya Allah bersaksi almarhum min ahlil khair. Rasulullah bersabda, wajabat lahul jannah. Orang yang disaksikan oleh 3 orang min ahlil khair, wajabat lahul jannah. Begitu sabda Nabi Muhammad SAW. Ikhwani rahimakumullah. Insyaallah ini selama 3 hari akan dilangsungkan tahlil di Masjid Riyadh ba'da sholat Isya selama 3 hari berturut-turut. Mohon diinfokan kepada keluarga dan sahabat. Dan jika beliau punya urusan hutang piutang, maka silahkan datang langsung pada keluarga. Semua hutang piutang beliau telah ditanggung oleh keluarga. Beliau gak punya hutang. Beliau gak punya hutang, semuanya sudah ditanggung sama keluarga. Yang merasa ada hubungan hutang piutang, silahkan datang ke kami akan menyelesaikannya.
Semoga Allah Ta'ala membalas kebaikan antum semua dengan balasan surganya dan ridhonya, serta pertemuan dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakadha wa la minkum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah khairan atas segala kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.